Shalom, semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Saya percaya Anda semuanya dalam kondisi yang selalu bersuka cita karena Tuhan terus menyertai kita. Bersyukur setiap hari itu kekuatan hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita merenungkan firman Tuhan, dan biar Roh Kudus yang mengajar dan memberikan pengertian kepada kita dengan tepat dan benar. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk hari ini diberi kesempatan oleh Engkau untuk mengetahui dan mendapatkan rahasia-rahasia hidup dari kerajaan Allah. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti, untuk bisa menangkap dengan benar, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita yang menyala untuk terus menerangi langkah hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk anugerah waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, bulan ini Roh Kudus menggerakkan saya untuk kita membahas tentang komitmen pendoa. Karena banyak sekali orang Kristen untuk berdoa itu selalu hanya memberikan sisa waktu. Itu pun kalau hatinya lagi pengen berdoa. Kalau hatinya lagi dipenuhi dengan sukacita dunia, lagi dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan, sudah lupa dengan hal doa. Padahal doa itu adalah merupakan kunci hidup kita. Banyak orang membiarkan waktu-waktu berlalu begitu saja, bahkan dipakai untuk hal yang tidak terlalu bermanfaat buat kita. Doa seperti sebuah fondasi bangunan. Bagaimana bangunan itu akan bisa berdiri megah, kokoh dan kuat kalau fondasinya dibangun dengan kokoh, megah dan kuat. Sekalipun ada badai, sekalipun ada angin ribut, bahkan sekalipun ada banjir, bangunan itu tidak roboh. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Tidak tergoncangkan, tidak akan bisa dirobohkan, bahkan tidak akan pernah bisa dikalahkan ketika kita punya fondasi kehidupan doa yang konsisten. Berkomitmenlah dengan doa. Jangan tiap kali kita minta maaf kepada Tuhan, aduh Tuhan ampuni saya sangat sibuk tidak bisa berdoa. Aduh Tuhan, saya lupa tidak berdoa. Tapi kalau hal-hal yang lain tidak pernah lupa, hanya hal untuk berdoa banyak sekali lupa. Dan mungkin Anda sebagai orang Kristen berpikir Allah kan maha kasih, Dia akan selalu mengampuni saya kalau saya minta ampun. Allah kan panjang sabar. Tapi bukan seperti itu iman yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Allah maha kasih, Allah memang penuh kesabaran. Tapi Anda dan saya menjadi orang-orang yang punya kehidupan doa, itu adalah untuk keberhasilan dan untuk diri kita sendiri. Bahwa Allah tidak akan mengalami kerugian apa-apa ketika engkau malas berdoa, ketika engkau tidak pernah memberikan waktu untuk berdoa atau hanya memberikan sisa waktu. Kerajaan Allah juga tidak akan kena polusi karena tingkah laku Anda yang seperti itu. Tapi hidup Anda yang akan mudah tergoyahkan, hidup Anda yang akan mudah kena polusi dunia, di mana sekarang dunia sedang dalam arus zaman yang luar biasa buruknya. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia berubah-ubah. Semuanya menjadi satu berita yang dikemas begitu apik tapi menggentarkan manusia, mengerikan untuk didengar oleh manusia. Karena di mana-mana ada malapetaka, di mana-mana ada kerusuhan, di mana-mana ada kekacauan, di mana-mana ada sakit penyakit, di mana-mana dan sebagainya. Tapi kalau kita komitmen menjadi seorang pendoa, komitmen kita itu yang membuat kita tetap berdiri tegak. Bahkan sekalipun di atas badai, kita bisa berdiri di atas badai, bukan tenggelam di dalam badai. Kita baca terlebih dahulu satu ayat pembuka dalam Yohanes 15 ayat 7. Ini adalah komitmen tentang berdoa. Karena seorang pendoa itu berkomitmen, artinya harus berpegangan erat atau berpaut kepada. Nah, berpegangan erat itu berarti tidak bisa terlepaskan. Apalagi kata berpaut. Berpaut itu sudah seperti menempel kepada sesuatu. Itu namanya komitmen. Begitu juga sekarang komitmen doa kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7.
mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Artinya, kunci yang pertama sebagai pendoa, kita harus berkomitmen dengan Bapa Surgawi, berkomitmen dengan Tuhan Yesus, berkomitmen dengan pimpinan Roh Kudus, berkomitmen dengan firman-Nya, yang artinya kita berpaut kepada Bapa Surgawi, berpaut kepada Tuhan Yesus, berpaut pada Roh Kudus, berpaut pada firman-Nya. Jangan berpaut kepada dunia. Ketika kita berpaut kepada dunia, roh doa itu akan menjadi padam. Roh doa itu akan menjadi tertutup oleh keinginan duniawi. Dan kita sedang menjauhkan diri dari Bapa Surgawi, tapi kita mendekatkan dengan dunia. Dunia yang semu, dunia yang bisa habis, dunia yang bakal berlalu. Tapi kalau kita mendekat kepada Bapa Surgawi, karena kita berkomitmen dalam doa dengan Dia, hidup yang kekal, hidup yang abadi, damai sejahtera, sukacita, berkat penyertaan kasih dan damai sejahteranya yang kekal terus menyertai kita. Nah, minggu ini tentang komitmen berdoa nomor 1 adalah dengan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berpeganglah erat dengan mereka, jangan mau terlepas, berpautlah kepada mereka. Haleluya, kita ketemu dengan tema yang sama di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus